Ayat hafalan hari ini, saudara. Bersukacitalah senantiasa dan berdoa. Bisa enggak bisa ayat itu kita alami? Kapan kita bisa tahu kita mampu atau enggak untuk bersukacita senantiasa? Iman kita, percaya kita, itu diujinya kapan? Pada waktu kita bermasalah. Pada waktu kita menghadapi masalah dan tidak dapat mengatasinya. Kalau masalah itu dapat diatasi, itu bukan masalah sebetulnya. Iman kita itu selalu diuji di dalam keadaan kita tidak dapat mengatasi masalah kita. Beberapa hari yang lalu ini kan kita tidak tahu kalau kejadian-kejadian itu berentetan. Yang pertama, Lani jatuh, kakinya putus. Tidak dapat dimengerti. Hanya turun 15 cm dari trap itu terakhir. Jadi pada waktu ke Sumba itu kita ke Sumba, pada waktu itu tuh sebetulnya itu Tuhan itu sudah memberikan warning. Karena kita itu kerap kali tidak tahu, ini loh masalahnya saudara. Hidup kekristenan kita itu setiap hari diuji akan ketaatan percaya kita kepada Tuhan. Jadi pada waktu berangkat itu tidak ada apa-apa. Tapi di airport saya itu tidak bisa mengerti. Saya bisa ngomong sama Lani gini, Lan, perhatikan kopermu. Ada apa? Kamu bawaannya berat enggak? Enggak. Mbok enggak usah masuk bagasi saja sih. Ditenteng saja. Kenapa sih Pak kok repot-repot? No? Ya, saya ya bilang, ya sudah, sukamu. Dah dimasukkan bagasi. Setelah dimasukkan bagasi itu, saya masih ngomong lagi. Aneh enggak? Saya sendiri tidak ngerti. Ini loh pengalaman-pengalaman yang begini ini yang saudara itu harus perhatikan. Sebab kadang-kadang kerap kali itu kita ikut Tuhan itu tidak diberitahu apa yang akan terjadi. Itu enggak. Saya saat ngomong sama dia gini, perhatikan labelnya. Kita mau daratnya di mana di Bali. Perhatikan itu Bali atau Surabaya. Terus dia bilang, sudah Pak, Bali. Wong punyaku ya Bali, dia Bali. Tapi saudara tahu, sampai di Denpasar, satu-satunya koper yang tidak ada itu punya dia. Hilang. Atau tidak hilang. Diturunkan di Surabaya. Padahal kita cuma 3 hari di sana. Jadi dia tidak punya pakaian ganti. Jadi dia tidak bisa beli, cuma Tuhan itu ya memang luar biasa.
si Ribkah itu biasa bawa pakaian segala itu satu. Kali ini saya pakai dua. Gendutnya sama. Jadi lumayan lah. Ya toh. Kalau enggak 3 hari enggak ganti itu. Dalam, luar enggak ganti itu. Sebab ternyata setelah dicek katanya enggak ada. Lalu dicari lagi, baru sore dikasih tahu ketinggalan di Surabaya. Untuk dia datang sampai ke Sumba, perlu waktu 2 hari. Ya sudah mau pulang lagi toh ya. Jadi hilang, ketinggalan, terus mau pulang baru datang. Nah itu sudah tidak menjadi masalah. Karena apa? Dia pikir, Ribkah sama besarnya sama gendute kok. Jadi pakai pakaian Ribkah. Tapi saudara tahu, tidak ada apa-apa itu mau berangkat pulang ke airport. Dia sudah perjamuan, sudah nyiapin semua. Terus ke kamar saya dia bilang, Pak sudah siap? Sudah, dia jadi tidak bawa apa-apa. Kembali ke atas, turun, jatuh, kakinya bisa putus. Hanya satu trap terakhir. Bisa muter pun. Kaki dua-dua itu bisa muter. Kakinya bau. Kalau telapak kakinya itu bisa muter. Muter. Masih untung yang satu bisa balik. Jadi muter dibalikin gitu maka letak balik. Yang satu enggak bisa. Sebab apa? Putus. Eklek. Jadi tidak bisa dikira. Waktu dia teriak terus saya datang, saya lihat, saya doa Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Terus saya pegang. Ya saya terus terang jujur, tidak tahu. Wong dokter gigi. Nah di sana itu ada dokter bedah. Jadi wakil bupatinya itu dokter bedah. Saya pegang, tapi dokter bedahnya belum datang. Saya pegang, rasanya itu saya pencet. Sebab saya lihat, wah putus. Udah kakinya aplek, udah bisa. Dia gerak-gerak di gini, aplek. Baal lagi, jadi putus. Demikian saya pegang, saya pencet, saya bilang. Padahal syaratnya enggak boleh dipijat. Saya pencet sebab saya tahu putusnya itu tulangnya mesti dikasih balik. Kalau enggak bisa lurus. Dan sakit luar biasa. Saya pencet, dia bilang, aduh, udah tahan. Tak pencet terus ngambil perban, tak verban kenceng. Sudah, cuma bisa begini, enggak bisa digerain. Wes, diem. Terus cari kursi roda, cari krek. Nah, kamu tahu, orang gedine segitu enggak pernah pakai krek. Pakai krek ya enggak bisa, jangan kamu kira gampang. Kelihatannya orang. Bayangin, sampai saya bilang, Tuhan, orang jatuh cuma 15 cm kok, putus semua bagaimana? Bayangin. Itu kerjaan setan. Didorong setan. Jadi kita tuh tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi. Maka dari itu saudara, di dalam pengikutan Tuhan, kita itu harus selalu waspada. Dan yang penting adalah hati ini mesti tertuju hanya kepada Tuhan. Lebih-lebih kalau sedang melakukan tugas atau pekerjaan Tuhan. Jadi saya tanya sama dia, Lan, kamu pergi ke Sumba ini sebetulnya anumu bagaimana? Ya biasa. Ngerti enggak?
kita itu tidak boleh biasa. Kalau kita sedang tugas, hati pikiran kita selalu tanya Tuhan, apa bagianku Tuhan yang aku harus lakukan. Jangan terpengaruh oleh apa yang menjadi pemimpinmu atau yang di depan kamu. Pikir dia pergi sama saya sama Agung. Hamba-hamba Tuhan yang merupakan cover. Nah, aku bilang tidak boleh. Sebab Alkitab sudah berkata, jangan berharap pada manusia, termasuk pemimpin maupun dirimu sendiri. Dengan Yesus pribadi. Nah, dah kita pulang sampai sini, langsung saya bilang, kamu tidak bisa kemana-mana, langsung ke rumah sakit tulang, dioperasi. Kalau enggak, benar, sampai sekarang saya belum bisa jalan. Persis sebulan, belum. Masih pakai kerat, belum bisa nempel 100%. Belum mampu untuk diberi beban. Bayangin, bayarnya mahal. Saudara. Habis itu engkau tahu dalam minggu ini, bisa 2 orang itu masuk rumah sakit, 2-2 jantungan. Agung sama Mak. Mak itu hari-hari berapa itu, enggak ada tahu tuh, sesek. Terus aku bilang, Tuhan apa yang kita harus lakukan? Padahal Tuhan sudah ngomong sama saya maupun sama Mak. Tahun ini Mak pulang. Nah itu sudah sesek-sesek, pikir saya tambah dekat. Sebab tanda-tandanya itu tambah sesek kayak mau game toh. Ya. Tapi ya orang itu makanya itu saya bilang, udahlah kita itu udah tahu. Yang penting tuh hati kita kepada Tuhan. Masih dapatkah kita ngucap syukur? Itu loh. Lalu dia itu bisa ada jalan, dia kepengen ketemu ke dokter spesialis jantung lulusan Amerika, teman kita kecil. Itu bekas pramuka, SMP, SMA, itu teman saya. Dan pramuka ya saya yang mimpin. Tahu-tahu dia bilang, aku tak telepon si dokter Sugeng. Sugeng itu siapa? Hakian. Oh, kenapa? Mau periksa jantungku. Ya sudah sana telepon. Akhirnya janjian saya bawa ke Jakarta. Di Jakarta tidak ada apa-apa, diperiksa. Waduh, enggak bisa ini. Kamu harus langsung. Jadi tidak ada rencana apa-apa. Tahu-tahu langsung besok di kateter, langsung masuk, langsung besoknya operasi. Dan dilihat saudara, waduh, orang kayak gini ini sudah tak mungkin. Karena tinggal saluran darahnya itu tinggal berapa? 15%. Jadi tidak bisa dilepas lagi. Harus segera masuk. Sampai aku ya tidak bawa pakaian. Jadi saya pulang lagi ke Bandung. Dia tinggal di rumah sakit. So, kalau dia kan tidak butuh pakaian mau masuk rumah sakit. Ya toh. Jadi langsung kerjain saja. Saudara tahu, dokternya sendiri tidak bisa mengerti. Karena yang harus di ring, saya pikir kalau jantung di ring itu kayak dikasih cincin. Setelah sampai sana ngalami dewek, aduh Tuhan, ini sih bukan cincin, ini pipa ledeng.
Lah wong cincin panjangnya kok 5 cm, 10 cm. Dan itu pipa itu dimasukkan melalui pembuluh darah. Di sini pembuluh darahnya dibuka tangannya, bengkak. Karena pembuluh darahnya rapuh. Ganti lagi di sini. Akhirnya bisa segini panjangnya. Aku lihat tuh, ini segini ini mampet. Udah macet. Tidak ada jalan darahnya. Nah, setelah selesai semua beres, besok lusa selesai, sudah. Sekarang sampai rumah saudara tahu, pembuluh darahnya biru semua, pecah. Iya. Aku bilang udahlah biarin, wong memang sudah pecah. Sekarang diganti saluran panu apa tuh tol. Jadi darah banyak ya pecah kabeh. Ya wis. Tapi kalau saudara lihat, enggak sampai hati. Lah badan kok jadi biru semua kayak gitu tuh biar memar. Dari sini semua. Biru semua. Malah saya pertama kali karena saya pulang dari Cirebon loh. Balik lagi saya bilang, lah lu kok badanmu kayak biru kan? Sampai dia bilang gini, ini kayak orang irian. Hitam-hitam semua. Tapi saya lihat yang mikir, ini kok jadi pembuluhnya kok jadi pecah semua. Ngerti saudara? Secara manusia kita tidak bisa mengerti. Tapi apa yang diizinkan Tuhan, itu pasti ada jalan keluar. Jadi saya enggak pernah takut, khawatir atau nanti pulang ya. Kalau sudah pulang, santai aja lah, ngucap syukur saya bilang. Kita cuma ngucap syukur, semuanya bisa diatasi. Akhirnya beres. Gentian Agung. Agung itu pembuluh darahnya sudah 2 atau 3, 100% mampet. Jadi kerja jantungnya itu cuma tinggal 25%. Dah, buan jantungnya itu bengkak 2 kali. Itu pun enggak bisa tahu. Kalau dia tanya sama dokter sama suster, ada ini kok bisa jadi gini apa? Enggak ngerasa apa-apa. Dadanya enggak sakit, enggak apa. Enggak. Rasanya apa? Cuma sekedar sesek. Tapi diperiksa ternyata keadaannya parah luar biasa. Ngerti saudara? Kita itu kerap kali tidak pernah ngerti. Tapi kalau Tuhan tuh membiarkan kita merasakan suatu itu, tanya Tuhan. Sebab kita tidak pernah ngerti. Dan ternyata menurut dokter, yang tidak ada tanda-tanda itu yang lebih berbahaya. Yang gampang mati mendadak. Kalau ada tanda-tanda itu malah ada perlawanan daripada tubuh. Sehingga tubuh itu mengadakan usaha untuk mengatasi. Kita tidak pernah tahu hidup kita. Tapi kita harus percaya bahwa kita punya hidup itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Hidup kita itu kalau kamu baca Alkitab, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, setiap anak Tuhan yang percaya Yesus, itu namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu semua sudah tercatat. Jadi kalau saudara sudah masuk dalam kitab kehidupan, itu semuanya tercatat. Yang terjadi dalam hidup kita, itu tercatat. Dan sudah ada penentuannya. Karena hal ini dialami oleh tante saya. Pada waktu dia mau meninggal, kita berdoa.
Lalu kakaknya, om saya itu bilang gini, Anda kok, kenapa? Tuhan punya maksud. Karena aku lihat waktu aku berdoa, dia lihat kitab kehidupan dibuka sama Tuhan. Lalu kitab kehidupan dibuka, nama tante saya itu dilihat. Oh, ya betul. Waktunya sudah tiba. Ada tulisannya. Tetapi oleh Bapak ditambah 15 tahun. Ditulis. Nah, jadi lalu saya tanya, pada waktu itu saya masih di SMA, terus dia bilang, ada tulisannya, ditambah umurnya oleh Bapak 15 tahun. Demikian itu sudah tercatat begitu, caranya penyembuhan pun Tuhan yang atur. Pada waktu itu, om saya lalu tanya, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Ambil air, basahi tubuhnya, dia bangun. Dibasahi tubuh, tok, tidak dikasih obat apa-apa, bangun, sembuh. Maka dari itu saudara, kalau kita itu hidup dengan Tuhan, tidak usah kita itu takut, khawatir, dan bingung. Sebab kamu khawatir pun kamu ya tidak bisa apa-apa. Ya toh? Semua itu diatur oleh Tuhan. Sampai dokter pun diatur. Jadi kalau istri saya tahu-tahu ini ketemu pas, si dokternya juga teman saya bilang, ini kok tepat kita ketemu, kerjain langsung beres. Dan itu saja, yang sebelah satunya lagi, ada pembuluh darah yang tidak bisa diapa-apakan karena sudah menyumbat 100% dan keras pengaburan. Lalu pada waktu itu dokternya bilang gini, udah ini dibiarkan dulu nanti dikerjain. Langsung saya sama Iin masuk. Iin itu orangnya kan tidak sabaran. Lihat gitu langsung bilang, dokter, ini tidak usah dikerjain. Cuma satu kok. Ini yang 3 saja kuat berapa tahun. Toh mama umurnya sudah 77. Udah dibiarin tidak apa-apa lah. Nanti kan ada saluran darah yang keluar dari lain-lain yang nolong dia. Dokter Isa bilang gini, ya pendapatmu tuh saya bisa terima. Memang saya sebaiknya sudah tidak apa-apa lah, diemin aja. Paling-paling cuma satu dan semuanya semua udah beres. Ngerti enggak saudara? Kita kerap kali enggak bisa mengerti. Tapi kalau sudah Tuhan izinkan, semua pasti ada jalan keluar. Dan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi hati pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan dan selalu tanya sama Tuhan, apa yang harus dilakukan. Dan ternyata itu ngering itu namanya ring itu mahalnya tobat. Saya sendiri kan tidak ada bawa duit. Sampai tahu-tahu Iin udah tanya berapa biayanya. 150 juta. Aku bilang, lah terus udah dibayar Pak sama menantumu. Jadi Tuhan itu ngatur segala. Saya sendiri tidak bawa duit. Saya bilang, berapa sih ring itu? Saya pikirkan cuma enggak tahunya kok kayak pipa dimasukkan oleh pembuluh darah. Memang zaman sekarang itu sudah canggih. Zaman dulu sudah tidak ada, saudara. Lalu saya itu bisa lihat di komputer itu pembuluh darahnya itu, jantungnya begini, pembuluh darahnya di sini, ini pipanya gini. Bayangin.
pembuluh darah itu kecilnya kayak apa? Kok ya masuk situ? Itu ada gambare. Jadi kayak kamera dimasukin dalam pembuluh darah. Jalan dewek, lihat dewek. Jadi dokter itu sebetulnya zaman sekarang itu bukan pinter itu. Ya toh, lawang cuma nyetel loh. Kamu aja orang pembangunan. Saya begini, wah canggih, yang pinter itu yang punya alat, betul? Dokternya malah cuma nerima hasil itu loh. Penak banget. Jadi aku bilang, canggih amat. Tapi yang lebih canggih lagi, kita anak-anak Tuhan yang ngalami. Jadi Mak ngalami, Agung baru ngalami. Udah selesai. Ngerti tidak saudara? Hiduplah dengan Tuhan itu penuh pengucapan syukur. Percayalah bahwa rencana Tuhan dalam hidupmu itu baik. Biarpun kelihatannya tidak enak, tapi kamu harus yakin Tuhanmu itu baik. Dia mengatur semua. Jangan khawatir mikirkan ini bagaimana, nanti kalau begini bagaimana. Tuhan yang ngatur semuanya. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyediakan segala-galanya. Maka dari itu hiduplah dengan Tuhan. Kita dalam masa-masa sekarang ini, saudara harus banyak perhatikan. Banyak kejadian di depan kita, tahun ini terutama, yang kita tidak pernah bisa menduga. Kejadian-kejadian itu semua mendadak. Karena memang disiapkan untuk saudara dan saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah mengatakan, waktu saya berdoa di Jogja, Tuhan mengatakan begini, saya kan kepengen pulang terus toh. Saya pengen cepet, sudah bosan saya di dunia. Tuhan ngomong ini, saudara, sahabatku, tunggu 5 sampai 7 tahun. Saya pikir 5-7 tahun saya diundur gitu. Tuhan bilang, tunggu 5 sampai 7 tahun. Nanti aku datang dan kamu pulang bersama dengan aku. Jadi ternyata ditunda kedatangan Tuhan ini. Tidak cepat-cepat ini. Karena apa? Karena kita ini dari Bahtera juga punya tugas. Suruh apa? Pergi ke bangsa-bangsa. Lah, kita ini kan selalu dipelopori sama Mahanaim. Anak-anak Mahanaim ini sudah pergi, saudara. 400 anak diutus. Saya terus terang jujur, sebagai orang tua, coba bayangin. Ada 3 anak umur 15 diutus pergi kemana? Kamboja. Ada yang diutus ke Filipina, ke negara-negara lain. Lah anak 15 ini kan enggak tahu apa-apa. Dia tak paling-paling di airport, dia bingung. Mami, ini bagaimana? Bayangin itu. Biasanya kan dia kalau pergi itu kan cuma ikut orang tuanya, semua tiket, semua sudah selesai toh. Ini harus ngurus sendiri 3 gelinding anak-anak ini. Aku sampai gini, lah terus ya biar pengalaman dengan Tuhan. Bayangin saudara. Lah itu yang itu lain lagi. Kemarin saya diceritani, wah Om, kita itu kalau hidup dengan Tuhan itu sungguh-sungguh ngeri sedep Om. Persis kayak Om. Kenapa? Saya tuh pergi ke satu negara, duitku habis, segalanya habis. Sekarang mau pulang. Uang tiket tidak ada, uang apa-apa tidak ada. Tidak ada apa-apa saudara.
Tapi di hotel Tuhan ngomong gini. Dia bilang gini, Tuhan aku mau pulang nih piye. Ditunda enggak. Tuhan bilang apa? Aku sudah sediakan tiket. Ayem toh. Seneng toh. Nah, tapi tidak ada barangnya. Makanya saudara itu harus belajar dari kenyataan hidup dengan Tuhan. Tuhan ngomong aku sudah sediakan. Terus dia bilang, lah terus apa yang aku perlu lakukan Tuhan? Berangkat ke airport. Berangkat ke airport. Sampai di airport, Tuhan bilang, antri. Tanpa duit. Tanpa tiket. Terus dia ya nurut saja. Saya bilang, kowe kok bisa berani nurut? Aku ingat Om. Udah punya rumah kurang 1 jam. Bisa. Ya wis lah, aku ya nurut. Nah, dia antri. Antri sampai kurang 1 orang. Dia di nomor 2. Dia bilang, Tuhan, mana duitnya? Yang enggak ada orang ngasih tiket. Kurang 1. Tuhan bilang, tenang aja. Bisa enggak? Kira-kira punya enggak iman kayak gitu? Hah? Enggak bisa toh? Tapi kalau dipaksa Tuhan pasti bisa toh. Lah ini orang ya gitu, jangan kamu kira dia punya iman kuat. Dia diam. Orang di depannya tahu-tahu dia ini mau cancel. Tiketnya mau dikembalikan, udah diribut sama penjualnya. Aku kembalikan tiket ini, minta supaya diganti buat lusa. Oh, ini tiket tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa diganti. Kan marah. Ya sudah saya beli tiket baru. Nah, dia beli tiket baru, terus yang ini kan tidak dipakai. Dia cuma muter gini. Siapa butuh tiket ke Jakarta? Dia muter balik. Dia tidak nyilahkan orang yang di belakangnya si anak Tuhan ini. Siapa yang butuh tiket Jakarta? Ya dia gini tuh ya. Lalu dia bilang, caranya Tuhan kok aneh-aneh Om. Bayangin dia muter di balik saya ada paduan gini. Saya pikir dia marah. Dia angkat, siapa butuh tiket ke Jakarta? Ya saya langsung gini. Habis gitu dia bilang, kamu butuh tiket? Iya. Belum punya tiket? Belum. Oh aneh ya. Punya uang? Enggak. Bayangi ditanya lagi punya uang? Enggak. Enggak orang gila. Kira-kira kalau kamu yang punya tiket terus menghadapi orang kayak gitu, orang gila enggak? Atau kamu yang ngalami kayak gitu, berani? Enggak berani lah. Terus ya, enggak. Lu terus kamu mau kemana? Ke Bekasi. Punya duit? Enggak. Dia orangnya sampai ngambil duit. Ini ongkos buat ke Bekasi. Jadi sampai ongkos ke Bekasi dibayari, ongkos makan dikeri. Ini. Jadi ditambahi duit untuk pulang ke Jakarta dan tiket semua disediakan. Sekarang saya tanya, caranya Tuhan itu mengerikan enggak? Terus, satu. Kedua, kamu bisa terima enggak? Enggak ada toh? Enggak ada. Enggak ada yang bilang gini, saya mau. Enggak ada. Makanya saya selalu ajar kamu berdoa apa? Paksakan kehendak. Sebab kalau kamu pikir, enggak ada yang berani. Dia setelah ngalami gitu sampai dia cerita sama saya bilang, bener Om, seneng tenan. Ngalami ngeri-ngeri sedep. Ya sudah campur aduk serangannya. Ya
Ya kayak wong dipermalukan. Ya toh? Ya wong apa? Lah bagaimana? Dan itu tidak di Indonesia loh. Kalau di Indonesia itu saya masih ada jalan keluar lah. Ini tidak di luar negeri. Tapi itu Tuhan. Amin. Nah, kamu bisa amin? Tapi mau ngalami? Makanya itu, kamu tuh harus ngalami sendiri. Sebab tidak ada orang yang bilang punya iman kuat. Tidak ada. Jangan kamu bilang, Pak Yu saya punya. Tidak ada. Saya pun sama saja. Sehingga pada waktu saya ditanyai bilang, Tuhan aku pindah mana? Aku sudah sediakan rumah. Ya sudah omongannya ya gitu. Jadi kamu kalau nanti ngalami betuannya. Makanya itu saya pesan, udah gak usah kepengen tahu. Gelinding wae percaya. Apa yang Tuhan katakan, lakuin. Jadinya apa? Tidak tahu. Tapi kau akan melihat orang percaya itu sungguh-sungguh luar biasa. Ngerti enggak? Jadi gelinding aja. Sebab banyak yang saya alami. Orang seperti ayah saya. Demikian juga hari-hari ini saya dapat telepon konseling. Pak, keadaanku kenapa kayak gini ya Pak? Aku bilang, sudah baca Alkitab? Baca. Sudah bangun pagi? Sudah. Apalagi? Banyak berdoa. Istri saya ngomong, sudah. Tapi kok enggak selalu enggak ada jalan keluar. Terus bagaimana? Ayahku sendiri pun baca Alkitab, jago Alkitab. Ya pada waktu mengalami kebangkrutan, kami berdoa, Tuhan ampuni ayah, ampuni Tuhan. Tuhan janji begini, aku akan kembalikan 2 kali lipat. Jadi bakal diberkati, punya pabrik, punya apa, 2 kali lipat. Tapi ditunggu-tunggu 20 tahun tidak muncul-muncul. Bagaimana? Salahnya di mana? Tidak ada orang tahu. Belakangan saya setelah ayah itu pulang baru saya tahu. Karena sebelum mati Tuhan ngomong gini, beritahukan ayahmu. Ya cuma gitu. Apa gunanya kamu cinta uang dengan tidak menikmati? Aku ya bingung loh. Aku cuma, Papa itu kan sudah dijanji sama Tuhan toh. Bahwa engkau akan dikembalikan perusahaanmu maupun harta kekayaanmu, usahamu 2 kali lipat. Lebih gede. Ya, kenapa sampai sekarang tidak datang? Dia bilang apa? Aku sendiri pun tidak tahu. Nah sekarang kenapa Tuhan ngomong begitu? Saudara tahu hanya apa? Dia itu selalu kerap kali nostalgia bahwa dia pernah jadi orang terkaya. Dia punya segala-galanya. Mengingat masa lalu membuat dia tidak bisa menyerah sama Tuhan. Jadi saudara kita harus tahu, ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu tidak bisa dengan pikiran. Dengan kemampuan kita berpikir, dengan cara kita tidak bisa. Hanya dengan iman. Percaya. Firman itu luar biasa. Nah, sampai saya ngomong, bapakku tuh tiap hari baca firman tuh puluhan loh Tuhan. Menyelidiki. Tapi kan, ya dia nyelidikan untuk dirinya. Tapi bukan
untuk percaya. Aneh enggak? Dari semuanya itu betul nyanyian itu. Anugerah, semua adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Udah ikut Tuhan dengan caranya Tuhan. Hati pikiranmu tertuju kepada Tuhan, baca Alkitab, tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Maka semuanya nanti diatur oleh Dia. Kemarin barusan ada orang datang, orang kaya raya. Ketemu saya cuma di satu tempat, waktu istri saya operasi mata, dia cuma ngomong gini, itu cuma ketemu satu kali dong. Kamu mesti baca Alkitab, saya bilang. Oh, ini orang Katolik loh. Kalau kamu tidak baca Alkitab, kamu nanti akibatnya menderita. Saudara tahu, dia bilang ya, tapi tidak dilakukan. Akhirnya dia terserang kuasa gelap. Akhirnya dia mengalami macam-macam. Kemarin datang dia bilang apa? Saya akui Pak. Setelah itu saya sadar terus, saya baca Alkitab, saya dilepaskan Tuhan. Dari santet, dari kuasa gelap, dari semua gangguan. Aku bilang, kalau kamu baca Alkitab itu usahamu kan tidak tambah kurang dong. Tidak, bertambah. Ya makanya. Menjadi pelaku firman, maka berkat menjadi bagian kita. Tapi kalau kamu tidak mau, ya sudah. Nah, tapi manusia itu memang susah. Kepengennya ngalami dulu, baru ngerti. Tidak percaya kalau firman itu justru segala-galanya. Firman itu luar biasa, memang saya akui. Luar biasa firman itu. Semua jadi karena firman. Tapi kita harus ngalami secara pribadi. Makanya baca firman tiap hari. Tugas saya itu hanya baca firman. Pagi, siang, sore, malam. Lain tidak. Saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan bilang, baca saja terserah. Apapun yang terjadi saya tidak mau tahu. Tapi nyatanya semua diatur Tuhan luar biasa. Istri, anak-anak, saya sendiri, semua diatur Tuhan. Hidup dengan damai. Tidak usah khawatir, apapun yang terjadi. Kalau kamu nurut Tuhan, Tuhan jaminanmu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka jalanmu pasti akan diluruskan Tuhan. Ngerti tidak? Tidak usah takut apapun. Saya itu ngalami seperti Agung itu berapa kali. Saya ngalami lumpuh itu 3 kali. Saya ngalami serangan jantung 4 kali. Saya pernah ngalami mati. Saya pernah ngalami lumpuh 2 kali. Tapi ya nyatanya Tuhan bereskan. Malah saya kemarin di rumah sakit jantung tuh saya ngantar istri niliin Agung wong kamar itu hampir deket. Malah Iin ngomong gini, Pak, kenapa enggak periksa sekali? Aku bilang, hah? Papa suruh periksa. Kamu tahu, itu namanya kamu cari penyakit. Loh, kenapa Pak? Lah aku enggak apa-apa kok diperiksa. Dan manusia kalau diperiksa oleh dokter, enggak ada yang tidak. Mesti ada. Betul enggak? Enggak bisa sempurna itu enggak ada. Manusia itu enggak ada yang sehat sempurna itu enggak bisa. Pasti ada. Apalagi umur sudah hampir 80 gini. Pasti nanti apanya yang nyumbat, apanya yang kaku. Aku bilang, udahlah jangan cari penyakit.
Ya toh, kalau saya ke dokter minta diperiksa, ya cari penyakit toh. Sama dokter dicari apa nih? Penyakit toh. Lah ya kenapa kok saya datang-datang suruh nyariin penyakit? Saya bilang, lu kamu ini kok aneh sih, In? Ngomong kita itu sudah hidup dengan Tuhan, kok malah suruh nyari penyakit? Loh, siapa tahu? Bodoh. Aku dan itu dialami oleh teman saya, saudara. Dokter spesialis di Bandung. Dia pada waktu sedang rileks, dia itu meriksa badani dewek. Aku kok badanku tidak enak. Apakah ada sesuatu? Dicari dewek. Dan pada waktu dicari dewek, ketemu. Ada sel kanker. Cuma satu. Cuma dia bilang gini, oh tidak ada. Tapi saudara tahu, akibatnya dia penasaran, dia cek ke teman-temannya. Tidak ketemu. Tidak ketemu, dia tidak percaya. Pergi ke Taiwan. Cek. Dicari sana 3 bulan. Tidak ketemu. Tapi dia malah ngomong gini. Tidak mungkin. Aneh lah. Loh ini kejadian nyata loh. Dia bilang tidak mungkin. Kenapa? Oh aku menemukan. Loh kamu menemukan berapa? 1. Terus dicari lagi. Ketemu. Dicari lagi berapa minggu, ketemu. Ternyata di hati. Dan dia bilang dokternya, oke, ini belum nyebar, potong saja hatinya sepertiga. Potong. Terus dokternya bilang, minimal 3 tahun kamu selamat. Nah, kemarin juga istri saya dikasih tahu dokter teman nih. Kamu disambung 15 tahun. Aku bilang, bodoh. Tapi kalau kamu mau, bodoh. Aku bilang. Sebabnya Tuhan bilang cuma 7 tahun kok. Dia disambung 15 tahun. Akan ditinggal. Kamu tak tinggal, gue dia mau aku. Aku orang tidak mau. Sebab aku ngalami dewek. Pikiran itu berbahaya sekali. Ini dokter teman saya, dia bilang. Habis itu pulang dari mana? Taiwan. Bersaksi. Khotbah. Karena dia ketua full gospel. Khotbah kemana-mana. Bersaksi. Aku sekarang sudah sehat. Tapi pada waktu sudah di sini 3 bulan. Saya itu pergi nganter Iin. Waktu itu masih kecil. Sekolah. Tahu-tahu di depan rumah dia Tuhan bilang, mampir. Ngapain Tuhan? Ke dokter Hendrawan. Ngapain? Udah mampir, saya mampir. Saya masuk, dia bilang gini, halo, kok tumben pagi-pagi mampir? Ya aku disuruh Tuhan, saya bilang. Kalau saya enggak disuruh Tuhan, enggak mau. Ngapain? Sampai di situ malah marahin dia. Bayangin, enggak tahu apa-apa, ya Tuhannya enggak ngomong. Dan cuma gini, kamu, saya bilang, itu saya keluar dewek. Dari mana? Ya enggak tahu. Karena Tuhan nyuruh saya jalani aja. Kamu, saya bilang, kalau kamu punya pikiran tidak berubah, pikiranmu selalu takut, itu kankermu muncul, umurmu tinggal 3 bulan. Kamu bersaksi kemana-mana 3 tahun, Tuhan berkata kalau kamu pikiranmu tidak berubah, kamu cuma punya umur 3 bulan. Nangis dia. Dia bilang gini, ya betul, aku takut terus. Bayangin, aku takut terus. Takut kenapa? Kalau kankerku muncul, aneh dah. Makanya orang pinter itu repot.
karena dia dokter spesialis, jadi ngerti badan itu diperiksa terus kencingi. Tuhan tegur itu. Dan ternyata kamu tahu, dia tidak bisa meninggalkan kepikirannya. Tepat 3 bulan, kankernya keluar. Dan dia meninggal di rumah sakit Kebonjati. Karena pada waktu mau meninggal, itu lucu lagi. Karena pada waktu mau meninggal, saya itu pagi sembahyang. Tiap jam 5 kan saya mesti sembahyang. Sama istri, sama anak-anak, cucu, semua. Saya sembahyang, Dokter Hendrawan itu datang. Rohnya itu saya datang. Saya lihat dia datang, terbang datang. Loh, kaget. Loh, ada apa kamu datang? Saya bilang, saya mau minta diri. Yusa, mau minta diri kemana? Mau pulang ke surga. Kapan? Hari ini. Saya ya tidak bisa ngomong bilang, jangan gini. Oh ya sudah, selamat jalan. Saya itu tidak bisa tahu, saya bilang tahu, selamat jalan. Udah, hilang. Terus malamnya saya tuh maisong, artinya pergi ke tempat orang meninggal. Nah, ketemu besan saya, mamahnya Evi. Mae AL sama Bebis. Lah, Mae itu bilang ini, Pak, yuk pergi ke Kebonjati, ngapain? Nilik dokter Hendrawan. Aku bilang, enggak mau. Kenapa? Hendrawan hari ini mati, marah loh. Saya dimaki-maki. Oh, pendeta kayak gitu. Marah dia. Harus berdoa. Makanya saya ajak kamu pergi. Saya bilang, kamu pergi ke Kebonjati, berdoa untuk Hendrawan, tungguin sampai hari ini. Jam berapa? Tidak akan lebih dari jam 12. Karena hitungannya Tuhan itu jam 12. Pokoknya hari ini Hendrawan pulang. Kenapa kamu bilang siang? Tadi pagi itu jam 5 itu dia nemuin aku. Loh, dia di rumah sakit nemuinnya bagaimana? Ya Roy Mbak Jiwa itu datang ke rumah. Oh, berarti aku dapat penglihatan atau dapat apa ya? Anda tahu, saya mau sembahyang, dia tahu-tahu, loh. Saya melek loh, bukan merem. Loh, ngapain kamu kesini? Ya, saya ya tidak ingat kalau dia itu di rumah sakit. Taunya, loh kok kamu datang sini ngapain? Oh, aku mau minta diri. Kemana? Mau pulang ke surga. Ah ya sudah, selamat jalan. Terus blus hilang. Lah, lucunya itu kita itu tidak akan merasa kalau itu bukan manusia. Tapi jiwa sama roh. Dan itu saya alami tidak sekali. Mamahku sendiri pada waktu mau meninggal, saya ada di Ungaran jam 2 siang, saya sembahyang. Pintu saya itu dibuka, pintu kamar. Dibuka kreat gitu loh. Aku bilang, melek aku sembahyang. Siapa sih masuk? Tidak ada itu. Tapi mamahku ternyata, Tuhan sih ngomong, ibumu mau minta diri. Mama mau minta diri kemana Tuhan? Pulang. Kapan? Besok, lusa. Ya sudah. Saya kepingin ketemu mama. Saya bilang, Tuhan, saya nangis. Jadi jangan kira kalau saya tidak pernah nangis. Saya nangis. Tuhan, aku kepingin ketemu ibu. Saudara tahu jawabannya Tuhan? Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada ibumu? Mateng lah aku. Aku ditanya gitu, aku ngasih engkau.
Ya sudah. Tapi itu tandanya aku tidak boleh. Tidak boleh. Aku bilang, ya sudah Tuhan, kau tidak boleh. Terus kemudian besoknya saya ke Kudus, saya khotbah 7:30 sore sampai 7:30 sore. Jam 7 kurang 10 menit. Saya khotbah berhenti. Karena apa? Saya lihat mama saya terbang. Terus di tengah-tengah dia bilang gini, selamat tinggal anakku, bayangkan. Saya lihat mama terbang, selamat tinggal anakku. Aku ya berhenti khotbah, aku bilang, selamat jalan mamaku. Dan itu saudaraku belum ada yang tahu saya ada di mana. Karena saya dicari dia. Istriku dimarahi saudara-saudara. Istri kok udah tahu suaminya. Kamu kan tahu watake suamiku. Tidak pernah tahu ngasih tahu. Ulang tahun aja tidak tahu. Apalagi dia di mana, tidak tahu. Terus saya selesai khotbah, saya telepon sama emak. Yang dia bilang, kamu di mana? Aku di Kudus. Emak meninggal toh. Iya, aku tadi lihat emak pulang itu jam 7 kurang 10. Iya, tapi kamu dicari. Betul, tidak usah dicari. Sudah tahu. Wong Tuhan kasih tahu. Lah terus besok saya pagi-pagi jam 1 saya naik kereta api dari Semarang ke Cirebon. Ternyata Tuhan tuh punya maksud. Jadi kita itu kerap kali tidak ngerti saudara. Karena apa? Mamah pulang, papahku tidak bisa terima. Jadi papah itu dari sore itu sembahyang, terus tidak mau makan, tidak mau kencing, tidak mau minum, tidak mau apa-apa. Nggak, maksudnya apa? Mak suruh bangkit. Minta supaya jangan pulang hari itu. Nah, jadi saya disuruh pulang sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu pulang, sadarkan bapakmu. Jadi cuma gitu, tapi saya tidak tahu kalau bapakku itu ternyata di Cirebon tuh tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau karena sembahyang minta supaya istrinya dibangkitkan. Nah, saya orangnya ya tidak tahu. Demikian jam 6 saya masuk, saudara semua tidak ada yang tidur. Semua nunggu saya di luar. Saya masuk, langsung komplain. Itu bagaimana Papa? Nanti kalau mati sekalian. Kenapa? Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau kencing, tidak mau pergi. Tidak apa-apalah aku minum. Lah terus Tuhan sudah pesan, sadarkan. Ya udah. Saya masuk, jadi rombongan sama saudara pengikut. Saudara saya itu orang 9 loh. Jadi kalau rombongan orang banyak, karena mesti ono gandengan itu. Masuk, aku ndak menyapa ayah. Ingat. Padahal Tuhan berkata, sadarkan. Ya dah, saya tidak. Saya cuma masuk ngomongin. Selamat jalan mama. Sampai ketemu di surga. Langsung papa bilang apa? Betul kamu nak. Aku sing salah. Ngerti? Jadi kalau kita melakukan firman, kehendak Tuhan, itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kamu masuk saja. Suruh nyadarkan. Ya saya tidak tanya bagaimana caranya, tidak tahu. Dia udah ngomong. Jadi saya malah nyapa mamahku yang sudah mati. Selamat jalan mama sampai ketemu di surga. Malah papai bangun dewek. Aku bilang, kenapa aku minum? Ya kamu tadi datang, aku sudah ditegur Tuhan. Nah jadi yang nyadari Tuhan toh. Bukan saya.
Kowe ditegur bagaimana? Aku bilang, ya Tuhan bilang, kamu mau seperti jadi aku. Ngatur saja semua. Kamu enggak tahu, istrimu dengerin. Dibuka telinganya, dia lihat dan matanya lihat mama. Mama ngomong sama Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus, kalau tahu enaknya kayak gini, kok enggak dari dulu aku mau bawa pulang. Hanya ngomong begitu, Papai sadar. Bahwa ternyata kalau dia nyuruh istrinya kembali, itu membuat dia penderitaan. Terus dia bilang, betul kamu nak, udah pulang paling enak. Terus dia bangkit, makan, minta minum, ketawa-ketawa. Oh dia sudah enak, ngapain aku susah-susah di sini. Sehingga kakak ipar datang, loh kamu ini kehilangan istri kok ketawa-ketawa. Ya tahu aku dia sudah di sana enak. Lah ya tapi kenapa kok ketawa-ketawa sampai dianggap orang gila ini? Ya memang kita orang Kristen anak Tuhan itu ya gini ini. Mati ya untung, betul lah. Ya itu makanya itu. Jadi kalau kamu tuh sudah dengar begini, ya kamu mesti ngucap syukur. Dalam segala benar. Ini harus dialami dan dilakukan. Supaya kamu tahu bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Apapun tidak usah khawatir, pasti ada jalan keluar. Kalau Tuhan menghendaki kamu pulang, pulanglah. Kalau Tuhan tidak menghendaki kamu pulang, ya ada jalan lah. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Yang penting ucap syukur, pasti ada jalan ya. Amin. Ayo kita minta kepada Tuhan roh percaya supaya bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Karena hanya Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Karena masa-masa ini itu masa yang sulit. Kamu tahu sendiri di koran-koran, teroris tetap jalan terus. Gunung-gunung sudah mulai mau aktif. Jadi kalau meletus ya kamu tidak usah pikiran rumahku bagaimana. Ya tidak apa-apa. Kalau Tuhan mau lindungi ya dilindungi. Jadi tidak usah mikirin segala sesuatu. Ngucap syukur, percaya Tuhan perlindungan kita. Di dalam Dia ada sukacita, damai sejahtera. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan supaya anak-anak-Mu waspada dan mengerti. Supaya mereka percaya bahwa Engkau sudah sediakan segala-galanya yang diperlukan oleh anak-anak. Karena Engkaulah yang melakukan semua di dalam hidup. Hamba-Mu mohon anugerah daripada-Mu Tuhan. Hari ini karuniakan kepada anak-anak-Mu roh percaya. Supaya mereka mengalami dan mereka dapat menikmati bahwa ada damai sejahtera yang daripada-Mu. Tidak usah takut dan khawatir, ucap syukur dalam segala perkara. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.